Di Indonesia, terdapat beberapa jenis dolmen yang merupakan peninggalan kebudayaan megalitikum. Salah satunya jenis batu megalitik yang ditemukan adalah jenis batu dolmen. Batu dolmen adalah batu yang digunakan untuk tempat meletakkan jenazah agar terhindar dari binatang buas. Batu dolmen terdiri dari sebuah batu besar yang ditopang oleh batu-batu yang berukuran lebih kecil sebagai kakinya. Dari data yang dihimpun, wilayah Bondowoso banyak terdapat situs maupun benda-benda peninggalan zaman prasejarah yang tersebar di sejumlah kecamatan. Khusus untuk batu dolmen, tersentral di Kecamatan Pujer. Terdapat 90 batu megalitik yang tersebar di 2 desa, yang 58 diantaranya berada di Desa Mas Kuning Kulon. Desa Mas Kuning Kulon menjadi salah satu situs jujukan dalam Ijen Geopark Bondowoso. Situs megalitik Mas Kuning Kulon ditetapkan menjadi salah satu dari 5 situs kultur site Ijen Geopark. Fokus kami sebagai mahasiswa KKN Universitas Jember adalah membantu Desa Mas Kuning Kulon membranding batu dolmen menjadi wisata cagar budaya yang diketahui khalayak ramai. Global Ijen Geopark UNESCO Global, dan masih tinggal satu rapat lagi 20 September di Taiwan. Untuk mengetahui informasi perihal batu dolmen yang berada di Desa Mas Kuning Kulon, kami mendatangi Bapak Tayyip selaku juru pelihara situs dolmen tersebut. Saya M. Tayyip Edi Rahmanto, Cupel dari Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 11 Jawa Timur. Di situs Pujer ini ya ada di 2 desa, di Desa Mas Kuning Kulon, juga di Desa Kejayan. Di situs Mas Kuning Kulon ini ada 58 benda, terdiri dari 57 batu dolmen dan 1 batu dakon. Di situs Mas Kuning Kulon, ini kan sudah masuk geopark ya. Di sini ada batu yang terbesar, bukan cuma se-Jawa Timur, tapi bisa se-Asia Tenggara itu. Panjangnya 275, tinggi 180, lebarnya juga 180. Itu terbesar, yang jadi maskotnya situs Pujer. Jenisnya di sini dari bahan-bahannya itu dari batu andesit. Asal batunya dari letusan Ijen Purba. Terus besar kecilnya itu tidak sama, ada hubungannya dengan status sosial. Jadi orang berpengaruh itu ukuran bendanya juga besar. Nah, rata-rata di situs Pujer ini hadapnya condong ke arah barat timur. Nah, di arah barat itu kan ada Gunung Argopuro, di arah timur ke Ijen Purba. Nah, makanya hadapnya ke barat ke timur. Jadi anggapannya kalau tempat yang tinggi itu bagi orang purba itu tempat yang sakral. Jadi sekaligus untuk pemujaan. Terus fungsinya di sini sebagai tempat penguburan, kubur dolmen. Jadi orang purba itu kalau sudah meninggal, rata-rata itu ditaruh di bawahnya. Terus dengan bekal kubur, jadi barang-barang yang menjadi kebanggaannya semasa hidup itu diikut sertakan sebagai bekal kubur. Rata-rata ya di sini kan masih milik warga. Terus warga itu masih menganggap sakral benda-benda yang ada di situs Pujer ini. Ini terbukti dengan adanya sesajen-sesajen yang masih ada sampai sekarang. Jadi orang-orang wilayah sini ini masih beranggapan ada yang mau panen, mau tanam, mau apa aja itu masih ngasih sesajen di sekitar benda itu. Saya tanya juga kenapa sampai ada keyakinan seperti itu, yaitu karena pernah kejadian katanya orang yang punya itu malah sakit. Saya perintis adanya situs Pujer itu saya sendiri. Pendataan awal itu dari tahun 91-92 itu saya mendata
dibantu warga sini, saya minta tolong lah orang-orang yang tahu. Dari hasil pendataan itu saya laporkan ke waktu itu ke Dinas Kebudayaan Bondowoso. Lah waktu itu dibantu, ada di daerah Diknas itu ada orang yang memang tahu kalau ini masuk apa endaknya, itu namanya Pak Budiono. Nah, akhirnya Pak Budiono datang ke sini membantu saya. Terus beliau itu menyatakan, oh ya dek, ini benda cagar budaya. Nah untuk selanjutnya sambian buat lamaran, terus diteruskan nanti ke pusatnya. Waktu itu di BPCB di Trawulan, yang sekarang sudah ganti nama menjadi Balai Pelestarian Cagar Budaya itu. Nah, dari laporan penemuan itu turun tim dari, kalau sekarang dari BPK ya, Balai Pelestarian Kebudayaan, turun ke sini 4 hari di sini, mengadakan penelitian ke semua benda-benda yang saya data itu. Nah, 4 hari, semua yang saya laporkan itu disurvei. Nah, akhirnya setelah disurvei itu 4 hari di rumah saya itu, akhirnya beliau juga mengatakan kalau di sini itu memang semuanya masuk benda cagar budaya. Nah, setelah itu, setelah turun tim itu, saya sudah terus-terusan melayani pengunjung. Ada pengunjung-pengunjung. Nah, terus alhamdulillah waktu itu setelah saya menghadap, saya juga di ACC menjadi juru peliharanya waktu itu. Kalau tugas saya sebagai juru pelihara itu dibantu, ada 2 tenaga, satu dari Geopark ya, pas ada dari honor daerah. Jadi semuanya ada 3 petugas ya. Pertama ya kebersihan itu. Kebersihan, terus keamanan, ya. Terus melayani kalau ada pengunjung, itu termasuk tugas kami sebagai juru pelihara gitu. Terus saya tambahkan di sini di Mas Kuning kan ada batu altar itu batu altar itu batu yang untuk apa, tempatnya sesajen itu. Terus ada meja dolmen, meja itu tempat apa persembahan. Ya alhamdulillah dengan adanya situs ini terutama ya bisa kepada kami bisa memberi pekerjaan gitu. Dari TK, SD, SMP sudah ke situs Pujer ini, sudah menimba ilmu. Jadi banyak menambah pengetahuan. Wah, kalau harapan saya tuh banyak sekali. Kalau apa harapan dari tenaga ini, terutama sekarang kan sudah masuk Geopark, terutama jalan menuju situs itu, jalan-jalan menuju situs. Terus untuk kesejahteraan teman-teman saya yang masih honor itu bisa diangkat, itu biar tambah semangat kerjanya. Terus untuk harapan saya ke pemerintah itu ya, paling tidak ada ganti rugi ke pemilik lahan itu. Ya alhamdulillah masyarakat sekarang ini sudah banyak yang sadar dengan apa ya penjelasan kita sebagai juru pelihara ini kan juga saya menjelaskan ke pemilik lahan lah tentang undang-undangnya ya. Kalau sampai merusak, ada undang-undang nomor 11 tahun 2010 itu ancaman pidananya besar sekali. Ya itu pengajuan kita sekarang ini kan aset menuju lokasi itu. Paling tidak ada pemaafan itu, ada ganti rugi ke pemilik lahan. Pas sarana prasarana juga kita usulkan itu sudah, seperti papan nama, papan petunjuk arah, papan larangan itu sudah dari kita semua juru pelihara sudah mengusulkan itu. Jadi ada memang apa mungkin terbatasnya anggaran, kita juga sudah ada pengusulan. Jadi turunnya itu tidak pas bersamaan. Oh ya, sekali lagi saya terima kasih adik-adik ini mau berkunjung ke situs Pujer. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, bisa berguna, dan semoga adik-adik sukses semua. Terima kasih. Situs megalitik di desa Mas Kuning Kulon ini memang sangat unik. Puluhan batu dolmen berada dalam satu wilayah dan jarak antara batu satu dan lainnya saling berdekatan. Batu dolmen tersebut tersebar di beberapa titik. Ada batu yang berada di tengah kebun warga,
persawahan, dan bahkan di pekarangan rumah warga. Kami menemui beberapa pemilik lahan yang di lahannya terdapat situs batu dolmen untuk mengetahui tanggapan mereka. Kenalkan, nama Ibu Sutini. Kelahiran di Bondowoso 24 Agustus 1974. Nah, Ibu di sini sebagai pemilik dolmen dan lahan di sini. Oh, kalau waktu kecil aku belum tahu kalau ini batunya bersejarah. Cuma waktu itu enak nih, ndak boleh dinaiki nih batunya gitu sama orang tua saya. Loh, lama kelamaan selang berapa tahun Ibu sekolah, loh kok ada orang yang lihat-lihat batu ini gitu. Akhirnya dikasih tahu, oh ini batunya batu purbakala gitu dulu. Aku nggak ngerti. Tidak pernah, setahu saya orang tua saya tidak mempermasalahkan batu ini dan tidak pernah punya keinginan untuk menghilangkan atau melenyapkan ini, tidak pernah. Ya setuju banget. Kan ngambil lahannya Ibu. Ya itu nanti kan ada musyawarah mungkin ya gitu sebetulnya. Iya, itu kan bisa bicara dengan bapak pihak-pihak tertentu kan. Kalau Ibu ya monggo-monggo saja. Malah saya senang kalau misalnya dipagar, pokok dipercantik lah gitu. Ya, dan saya ingin dengan adanya geopark ini, ya ingin ke depannya Ibu kan ingin lebih terkenal, ingin lebih maju di utamanya daerah-daerah sini. Dan saya bangga sekali karena ada di lahan Ibu gitu loh. Ya, dan Ibu juga lebih berterima kasih kepada kalian ini ya, karena sudah membuka apa keinginan Ibu ini kan. Ya, bukan cuma Ibu, yang lain mungkin seperti Ibu. Beberapa pemilik lahan merasa senang dan bangga saat mengetahui di lahan mereka terdapat situs bersejarah. Bahkan mereka juga turut menjaga dan memelihara aset negara tersebut. Serta tidak sedikit pula dari mereka yang berharap agar pemerintah dapat mengolah situs-situs tersebut menjadi lebih baik. Selain para pemilik lahan, kami juga mendatangi salah satu tokoh masyarakat yang cukup besar mengambil andil dalam menjaga dan membranding batu dolmen di Desa Mas Kuning Kulon ini. Beliau merupakan pemuda yang sangat vokal dalam urusan budaya di desa. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya sebagai keterwakilan masyarakat, utamanya anak muda di Desa Mas Kuning Kulon. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang udah melibatkan saya dalam hal ini. Selanjutnya yang ingin saya singgung adalah bahwa masyarakat desa, utamanya di Desa Mas Kuning Kulon, masyarakatnya itu sudah sangat berdaya sekali, sudah sangat berbudaya sekali. Hanya fungsi kita sebetulnya adalah menginventarisir atau mengelompokkan daya-daya itu untuk kemudian kita dampingi. Kita pun mendampingi mereka tidak dalam rangka menggurui, tetapi fungsi kita di desa itu adalah mediator. Banyak sekali potensi yang ada di Desa Mas Kuning Kulon ini. Salah satunya misal keberadaan batu megalitik. Jadi di Desa Mas Kuning Kulon itu ada 58 batu megalitik. Ya mungkin secara visual batu-batu itu tidak ada fungsinya, tetapi secara substansial lewat keberadaan batu megalitik yang ada di Desa Mas Kuning Kulon itu, disitulah bukti bahwa ada satu peradaban luar biasa, ada satu kehidupan atau relasi sosial masyarakat waktu itu. Potensi atau peradaban yang luar biasa itulah yang kemudian mesti kita sadari sebagai satu entitas yang mampu direvitalisasi oleh seluruh elemen masyarakat, utamanya pemerintah desa. Saya sebagai keterwakilan pemuda dalam hal ini
civil society yang bergerak mandiri, berharap banyak kepada seluruh elemen, tak terkecuali pemerintah dalam hal ini, ya untuk memberikan satu edukasi secara bareng-bareng. Edukasi dalam bentuk instrumen yang itu tadi, tidak konotatif, tidak sekedar menduduk perkarakan masyarakat sebagai yang tidak tahu, tetapi mengambil satu langkah konstruktif yang konkret tentunya, sehingga apa-apa yang kemudian menjadi harapan kita itu betul-betul terukur pada tahapannya. Yang paling terakhir ya mungkin pada soal pada soal keterlibatan pemerintah ya sebagai mediator mediator utama yang memiliki satu tugas dan kekuasaan, katakanlah bahwa ya harus memiliki pola yang kreatif sebagai satu langkah kolaboratif, satu memberikan informasi, kemudian kreativitas yang dibentuk oleh pemerintah atau langkah yang dibentuk oleh pemerintah harus tersampaikan dengan baik lewat komunikasi-komunikasi sebagaimana masyarakat desa gitu. Karena memang sekali lagi saya sampaikan, masyarakat desa itu sudah memiliki tradisi kebudayaannya, maka pemerintah harus hadir menjadi bagian dari tradisi kebudayaan itu. Sehingga langkah pembangunan itu tidak semata-mata hadir hanya atas otoritas pemerintah, tetapi rajutan kolaborasi itu melahirkan dua persepsi yang menyatu dalam satu kreativitas itu tadi. Nah, langkah-langkah inilah yang kemudian perlu dirawat, ruang-ruang kebersamaan di masyarakat desa itu yang perlu terus dihadirkan, sehingga langkah kita, misi kita itu dapat tersampaikan atau dapat terejawantahkan dengan baik, terekspresikan dengan sebaik-baiknya. Mungkin juga yang perlu kemudian menjadi hal penting dalam upaya menjaga kelestarian budaya, utamanya soal megalitik ini adalah satu bentuk identifikasi. Biasanya di mana megalitik itu ada, di situ ada sumber kehidupan yang luar biasa. Entah itu air, entah itu pertanian dan sebagainya. Sehingga upaya pelestarian ini tidak sekedar dalam rangka merawat sesuatu yang mati, tetapi melestarikan keberlangsungan hidup di jangka panjang. Itu yang prinsip. Kenapa? Karena banyak temuan di beberapa titik atau satu kejadian yang hampir menggeser satu kebudayaan itu adalah salah satunya industrialisasi. Meskipun pada faktanya itu adalah satu investasi besar untuk meningkatkan PAD misal atau sebagainya, pada ruang yang lain itu adalah bumerang bagi keberlangsungan ekosistem alam atau pola hidup masyarakat desa. Ini yang kemudian juga perlu menjadi motivasi bersama. Artinya kita menjaga, melestarikan atau membranding potensi yang ada di desa itu tidak sekedar dalam rangka soal popularitas dan sebagainya, tetapi jauh dari sekedar itu kita melakukan konservasi yang prinsipnya atau latar belakangnya adalah menjaga kelestarian alam serta merawat aktivitas kebudayaan yang sudah menjadi tradisi masyarakat desa. Secara prinsip itu harapan saya pertama harus disadari bahwa keberadaan batu megalitik itu adalah potensi besar yang harus terus kita rawat dan harus kita lestarikan. Yang kedua, masyarakat desa, utamanya Mas Kuning Kulon, harus pede bahwa megalitik itu milik kita. Megalitik itu punya masyarakat Mas Kuning Kulon. Jadi kita punya hak
untuk menjaga, melestarikan, bahkan memanfaatkan batu megalitik itu sebagai satu branding identitas kita. Soal bagaimana langkah pola untuk kesejahteraan atau pemberdayaan di sekitar batu itu tugas kita bersama. Tentunya dikoordinasikan, dikomunikasikan dengan seluruh elemen itu tadi. Kita harus menerapkan prinsip kolaboratif bersama-sama. Jadi tahapannya itu kalau harapan saya, ya pertama memang harus aktif. Kita harus aktif bergerak atas ini. Yang kedua harus kreatif, dan yang ketiga itu harus kolaboratif. Maka 3 aspek ini harapan saya menjadi satu mata rantai atau kunci utama dalam pegangan kita untuk bareng-bareng mengeksplorasi Desa Mas Kuning Kulon itu sebagai ruang potensi edukasi kesejarahan atau kebudayaan. Tidak hanya pemilik lahan, seluruh elemen masyarakat serta pemerintahan desa turut menjaga dan terus berupaya untuk menjadikan Batu Dolmen menjadi wisata cagar budaya yang bertajuk Kampung Dolmen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sudarsono. Saya adalah Kepala Desa Mas Kuning Kulon, Kecamatan Pujer. Perlu diketahui di Mas Kuning Kulon itu ada situs yang bersejarah, yaitu beberapa peninggalan batu dolmen. Kebetulan mengangkat batu dolmen, mengangkat situs itu adalah salah satu visi misi saya. Terima kasih atas pertanyaannya. Kenapa saya mengangkat dolmen sebagai ikon Desa Mas Kuning Kulon? Di samping itu mungkin satu-satunya di Kecamatan Pujer itu, saya pengen Mas Kuning Kulon itu dikenal oleh masyarakat luas bahwa Mas Kuning Kulon itu punya situs bersejarah, yaitu Batu Dolmen itu. Dan kalau ini berhasil, tentunya akan mengangkat Desa Mas Kuning Kulon untuk lebih dikenal oleh masyarakat luas, tentunya yang pada akhirnya akan mengangkat perekonomian desa. Kebetulan Desa Mas Kuning Kulon itu termasuk desa mandiri. Nah, beberapa waktu yang lalu saya diundang oleh DPMD Provinsi. Saya perkenalkan beberapa potensi yang ada di Mas Kuning Kulon itu, ya salah satunya Batu Dolmen itu. Dan tanggapan dari pemerintah provinsi sangat respect sekali untuk Mas Kuning Kulon itu mengangkat situs Batu Dolmen itu. Kendala yang kita temui itu salah satunya mungkin tingkat kesadaran masyarakat, lebih-lebih pemilik lahan. Kita rangkul untuk memberikan kesadaran bahwa dolmen yang ada di Mas Kuning Kulon itu berpotensi besar untuk mengangkat desa itu sendiri. Tentunya mengangkat Desa Mas Kuning Kulon itu dengan salah satunya dengan dolmen itu bukan pekerjaan mudah, karena terus terang kita butuh waktu lama. Artinya tidak semudah membalik telapak tangan, karena ini kita berangkat dari nol, di mana tingkat kesadaran masyarakat masih minim bahwa dolmen ini bisa mengangkat Desa Mas Kuning Kulon. Tapi saya tidak patah arang, selama kita bisa bekerja sama dan merangkul semua stakeholder yang ada di Mas Kuning Kulon, saya yakin ke depan Mas Kuning Kulon akan terangkat dengan situs dolmen ini. Dan dengan adanya video ini kita berharap besar sekali, yang mana saya berharap dengan adanya video ini kita lebih dikenal, baik melalui media maya. Tentunya itu harapan saya. Saya kira itu. Terima kasih. Banyak harapan yang tertumpu pada keberadaan Batu Dolmen ini. Wisata cagar budaya yang nantinya akan dibangun
dapat membantu menaikkan perekonomian warga di sekitar lokasi Batu Dolmen. Tak sampai di situ, Batu Dolmen juga telah menjadi ikon Desa Mas Kuning Kulon. Situs Batu Dolmen merupakan peninggalan sejarah yang kaya akan informasi. Keberadaan Batu Dolmen merupakan pertanda bahwa ada peradaban yang telah berlangsung jauh sebelum manusia mengenal tulisan. Sudah seharusnya situs-situs tersebut dijaga dan terus dilestarikan untuk menjadi warisan pada anak cucu di masa yang akan datang.